mungkin sedikit orang yang menyangka gitu ketika ibu terjun. Berbeda misalkan dengan ibu dia gitu yang memang dari awal sudah membangun karir politiknya gitu. Tiba-tiba ibu dokter langsung ada pengumumannya. Gimana Bu? Iya, kayak dijebruskan gitu. Siap. Dan actually saya itu tidak suka politik sebelumnya. Siap. Di usia-usia kalian SMA. Siap. Ketika kuliah saya tidak suka dunia politik ya, yang penuh dengan ya mungkin orang-orang orang-orang yang lurus-lurus aja dari kalangan profesional itu lebih melihat politik itu lebih banyak intriknya. Iya. Tapi ternyata seluruh aspek kehidupan kita itu diatur oleh yang bikin kebijakan, betul? Iya kan? Di parlemen itu banyak hal ya terkait dengan kebijakan yang memang lebih dipahami oleh perempuan. Contohnya misalnya tentang kesehatan ibu dan anak. Saya yakin perempuan itu lebih paham tentang kesehatan ibu dan anak, tentang pendidikan, ya pendidikan anak, pendidikan karakter anak. Betul. Walaupun itu tugas laki-laki, tapi secara teknis perempuan itu lebih paham tentang pendidikan karakter. Mungkin ada 100 lebih ya yang bersaing untuk di Jabar 11 dan nanti yang akan jadi itu insya Allah 11 orang. 11 orang berarti Ibu? Dari 100-an orang itu yang diambil. Ya. Optimis Bu? Insya Allah. Mantap. Luar biasa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat GU, apa kabarnya nih hari ini? Seperti janji saya sebelumnya, Garut memilih kembali hadir tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Di episode kali ini saya ditemani dengan teman saya, Bro Elpan. Bro, Ya, sehat, Bro? siap. Sobat GU, apa kabar semuanya? Di episode kali ini tentunya sangat spesial bagi kita karena ini merupakan kesempatan yang cukup berharga. Kita bertemu dengan sosok Ibu Dr. Hani Firdiani. Ibu, izin Bu. Ya. Ibu ini mungkin bisa dikatakan mulai beberapa bulan terakhir Ibu, wajahnya cukup dikenal nih, karena mulai berseliweran Bu, baliho-baliho Ibu, kemudian branding Ibu di media sosial gitu Bu. Nah, jauh sebelum kita ngulas lebih jauh terkait hal itu Bu, izin kiranya berkenan untuk menjelaskan siapa sih sebetulnya Ibu, latar belakangnya seperti apa, kemudian sekolahnya dulu di mana, silahkan Bu, gimana? Kalau bertanya tentang saya, tentu saja saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang memiliki profesi. Jadi kalau ininya fokusnya sih sebetulnya rumah ya, keluarga. Tapi saya memiliki profesi. Profesi saya sebagai seorang dokter. Tetapi sejak suami tahun 2014 menjabat menjadi wakil bupati, tentunya banyak hal yang harus saya hadiri, banyak hal yang harus saya bina ya. Kemudian turun juga ke lapangan sehingga untuk jadwal praktek itu sedikit terganggu, sehingga saya lebih fokus ke manajemen ya. Jadi manajemen untuk praktek diganti oleh adik-adik kelas saya. Tadi ngomong-ngomong soal dokter, Ibu sebelumnya sekolah di mana? Di Fakultas Kedokteran Unpad. Unpad. Ya. SMA? SMA 3 Bandung. Kemudian SMP dan SD? SMP 3 Bandung dan SD Babakan Ciparai Bandung juga. Memang saya lahir di Bandung. Tapi di Bandung. Darah Garut mengalir ya. Jadi nenek saya orang Garut. Sejak kapan tinggal di Garut? Sebetulnya dari lahir saya di Bandung ya. Hanya nenek saya orang Garut. Dan ketika lulus kuliah tahun 97 Bapak itu suami saya ditugaskan di Garut Selatan, di Puskesmas Cimari. Asalnya sih Puskesmas Talegong, tapi waktu itu Puskesmas Cimari kosong dan Talegong diperuntukkan untuk dokter perempuan. Jadi dipindah ke Puskesmas Cimari oleh kepala dinas ketika itu. Dan saya belum ikut pindah karena saya masih kuliah. Jadi saya masih koas. Tahun 99 baru saya ikut ke Garut. Cerita ketemu Bapak gimana sih Bu? Cerita ketemu Bapak, ya kakak kelas. Oh, kakak kelas. Kakak kelas di kampus itu? Kakak kelas di kampus. Anak Unpad juga udah ya? Iya, beliau juga. Jadi memang ketemu di kampus gitu? Ketemunya di Garut. Oh, di Garut? Gimana ceritanya Bu? Jadi waktu itu lagi pesantren kilat, ya pesantren kilat dan Bapak pengurus DKM, ya. Ada pesantren kilat selama beberapa hari dan pesantrennya di sini di pesantren Ranca Bogo ya. Pesantren Ranca Bogo. Dan waktu itu saya adik kelas yang ikut ya, karena angkatan baru. Jadi saya baru semester 2
ikut pesantren kilat yang ketemu di situ. Oh, berarti Kemudian ketemu bareng senior ya gitu kan? cinlok ketemu. Cinlok. Depan. Jadi Bu, kalau lihat dengar barusan sedikit mungkin ya dibicara sebelum Pak Helmi itu menjadi wabub. Kayaknya ini benar ada kisah wanita menemani dari nol itu kan. Betul. Betul. Tapi Bu, beliau itu Bapak itu kan super terkenal di Kabupaten Garut. Beliau nomor orang 2 lah katakan. Bagaimana suka duka menjadi istri Pak Wakil Bupati itu? Suka dukanya. Jadi kalau sudah menikah itu bukan wakil bupati lagi, itu suami saya. Siap Ibu. Tapi kan ada analogi, Bu. Kalau di rumah bapak milik ibu, tapi kalau di luar milik masyarakat. Gimana tuh? Iya. Jadi kalau pulang ke rumah ya saya tidak melihat dia sebagai seorang wakil bupati. Iya. Dia sebagai seorang kepala keluarga. Artinya di rumah. Untuk ketika keluar dari rumah saya wakafkan untuk masyarakat. Masya Allah. Artinya meskipun jabatan bapak wakil bupati di rumah tetap di bawah ibu gitu. Oh enggak, kepala keluarga. Siap. Kita berbicaranya masalah rumah tangga. Kita Ya. berbicara masalah masa depan keluarga. Adapun kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan warga, dengan masyarakat yang harus dibicarakan dengan Bapak, saya biasanya tidak di rumah. Tapi ketika berkegiatan di luar. Artinya Bu, diskusi-diskusi terkait problem di Garut itu sering ya Bu di rumah itu? Enggak di rumah. Oh, enggak di rumah. Jadi ketika saya kegiatan dengan Bapak di luar ya. Ketika saya ikut kemana, saya bahas di situ. Tapi kalau di rumah kita berbicaranya tentang keluarga. Siap. Hal-hal yang mungkin publik tidak tahu gitu, Bu. Ya tadi yang menurut Elvan suka dukanya itu seperti apa sih, Bu? Ketika menjadi istri seorang wakil bupati gitu. Ya bisa dibilang bahwa lebih banyak sukanya mungkin ya. Lebih banyak sukanya artinya bahwa jabatan politik itu kita bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak orang. Itu sukanya. Ya, adapun dukanya ketika waktu kita terkuras, kita harus mencurahkan waktu, tenaga, bahkan mungkin ya materi, itu tidak sebanding dengan rasa syukur kita ketika kita bisa berbuat sesuatu. Ya mungkin dapat dikatakan itu konsekuensi logisnya Ibu ya. Konsekuensi logis. Dan itu memang ya ketika Allah mencukupkan ya. Ya kalau waktu terkuras ya mudah-mudahan Allah cukupkan waktu itu untuk kita berbuat sesuatu. Tenaga mudah-mudahan Allah sehatkan. Begitu kan? Kita minta aja kepada Allah. Nah, sukanya itu ketika terjadi perubahan ya. Ketika kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu disyukuri begitu ya oleh masyarakat, diterima begitu ya oleh masyarakat dengan baik, itu sukanya yang luar biasa. Kalau tidak dengan itu begitu ya. Tidak terbalas mungkin ya waktu kita, tenaga kita. Jadi kita hanya bisa terbalas dengan tadi ya perubahan yang ada di masyarakat. Sedikit putar lagi ke belakang, Bu. Waktu kuliah, Bapak gimana sih, Bu? Benar nggak gitu, Pak? Enggak sih, dia baik ya. Baik Ibu. Di mata seorang ibu gitu, kepribadian Bapak itu seperti apa? Mungkin di kalangan kita ya mahasiswa kedokteran itu Bapak itu tidak banyak neko-neko ya. Jadi lurus-lurus aja gitu ya. Iya. Lurus-lurus, karismatik lah dan disegani. Beda berapa Pak tingkat itu Bu? 1 tingkat. Oh beda 1 tingkat. Iya 1 tingkat. Saya angkatan 91, Bapak 90. Artinya itu juga yang memincut Ibu untuk akhirnya menjadi ini, Bu, istri beliau. Saya ya takdir aja. Takdir. Jadi ketika saya dilamar begitu ya, karena kita waktunya tidak lama ya, ketika itu dari mulai kenalan, karena waktu itu lihat dari jauh aja, saya tahu Kang Helmi, saya panggilnya, dia tahu saya, tapi dipertemukannya oleh kakak kelas itu hanya 10 hari saja dari waktu akad. Jadi saya kenalan, setelah kenalan kemudian hitbah, 5 hari kemudian akad. Jadi cuma 10 hari aja. Singkat ya Kang. Itu belum tentu bisa ditiru oleh masyarakat kaula muda gitu, Bu. Karena kan sekarang kebanyakan anak-anak muda seperti saya dan Elvan itu berdalihnya gitu, Bu, mana bisa gitu kan, belum kenal jauh gitu kan, langsung menikah gitu, takutnya seperti apa. Tapi kan Ibu bisa membuktikan gitu. Berarti sekarang di usia pernikahan berapa tahun? Nikah itu tahun 94 ya.
Berarti sekarang hampir 30 tahun. 30 tahun. Luar biasa. Tapi anak saya juga Siap. kan usia Siap. kalian kan, Siap. itu 20 tahun, 20 hari. Dari mulai diperkenalkan oleh kita, kemudian menikahnya dalam 20 hari dia sudah akan nikah. Karena Jadi memang bisa, zaman sekarang Bisa ya, bisa. ada bukti jelas ya Kang? betul. karena memang sesuatu yang sesuai dengan syariat jauh lebih Iya. baik gitu. Insya Allah. Nah Bu, ngomong-ngomong karena Ibu sebagai seorang dokter gitu, nggak Abdul ketika kita nggak ngomongin kesehatan. Sekarang fenomenanya ada yang disebut mental health di kalangan anak muda itu. Bahkan memang konon katanya akibat media sosial yang masif, kemudian arus informasi yang cepat gitu, berdampak kepada mental si anak-anak muda itu. Gimana sih Bu menurut medis itu mental health itu? Sebetulnya ada ambang batas begitu ya. Di dalam tubuh itu ada mekanisme yang dia itu bisa mengantisipasi ya kondisi yang datang dari luar. Sebetulnya kita tinggal naikin aja ambang batas kita begitu ya. Kalau misalnya kita ambang batasnya rendah, mungkin dengan gempuran yang sedikit saja kita terpengaruh. Oke. Ya, tapi kalau kita naikin ambang batasnya, gempuran yang hebat juga kita akan tetap ya optimis, tetap kuat begitu ya. Bentengnya diperkuat ya Bu. Bentengnya diperkuat ya, dan itu yang harus dilakukan anak-anak muda sekarang karena tantangan zaman ke depan itu kan lebih berat ya, lebih hebat, persaingannya juga lebih banyak gitu. Jadi ambang batas kita aja dinaikin. Sekarang juga Van ada fenomena juga yang dinamanya self reward Bu. Self reward tapi akhir-akhirnya justru fenomena yang terlihat tuh orang bersembunyi di balik self reward gitu. Ngomongnya untuk mental health tapi justru gitu kan. ya gitu. Gimana Bu? Self reward itu menghargai diri sendiri. Betul Ibu. Self reward ya hargai diri sendiri, tapi jangan sampai kemudian egosentris ya. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak peduli apa kata orang. Padahal kita itu harus peduli apa kata orang. Jangan-jangan kritik dari orang itu yang tidak kita sukai, bisa jadi itu baik untuk kita. Jangan memilih-milih gitu ya. Kita menerima kritik itu dari orang yang kita sukai. Biasanya orang yang kita sukai itu dia subjektivitasnya lebih tinggi ya. Jadi ada memang suka seliweran gitu ya di medsos, bahwa kita itu tidak usah peduli apa kata orang, kita itu cukup menjadi diri sendiri. Tapi cukup menjadi diri sendirinya akhirnya dia menutup diri dari masukan-masukan dari orang lain yang sifatnya belum tentu salah. Kadang-kadang masukan dari orang lain itu benar. Bayangkan coba kalau kita punya pemimpin misalnya bupati, wakil bupati, gubernur, presiden, terus dia memiliki sifat seperti itu. Dia dikritik dari masyarakat, menurut dia ini benar gitu ya. Tutup telinga ya Bu. Kira-kira pemimpin seperti apa gitu ya yang akan kita dapatkan. Ya. Satu momen ketika Ibu memposisikan diri sebagai dokter yang saya ingat Bu, sebagai wartawan gitu. Beberapa waktu lalu sempat ada video viral seorang kakek-kakek apa neneknya yang datang ke klinik cuma mau berobat, cuman punya uang receh dan akhirnya Ibu menggratiskan itu gitu. Jika Ibu masih ingat momen itu, cerita Bu, gimana tuh? Yang bayar pakai koin. Betul. Ya? Sebetulnya itu bukan kasus pertama ya. Jadi itu hanya salah satu kasus dan ketika itu saya ditelepon oleh administrasi di klinik bahwa ada pasien tidak sanggup bayar. Saya bilang ya udah sepunyanya aja, uangnya berapa. Nah, katanya sekian Bu, boleh, saya bilang gitu. Tapi kemudian pas diterima itu uangnya 500 rupiah. Jadi mungkin celengan dia yang dibuka. Tapi itu bukan pengalaman pertama. Sebetulnya saya dan suami itu praktek dari tahun 97-an ya, ketika di Cimari. Mungkin suami saya itu dari 98 di Cileunyi dulu, terus di Samarang. Kita itu hampir tiap hari sih dapat pasien seperti itu, bahkan dibayar pakai sayur ya, cuman dulu itu. Jadi kita praktek dibayarnya pakai kol 1 dus gitu. Bu, itu ada yang bawa tomat gitu. Gak ada ketakutan, misalkan ada masyarakat yang mengakali produk-produk Aji mumpung punya gitu Bu. Ada aja.
Selalu ada. Tapi kita pasrahkan aja kalau ya, pasrahkan. Jadi itu urusan mereka. Ya, yang penting kita sudah bantu. Niat menolong aja ya Bu, niat baik gitu. Dibayar pakai jengkol pernah? Pernah Bu. Panyawat naon eta Bu? Wah, macam-macam lah. Dok, kaduna jengkol ya udah, apa jengkol. Kalau kita nggak terima kan kesannya kita menolak. Betul, betul, Bu. Ya udah kita terima. Tegaduh artos abdi mah gaduna jengkol, mangga jengkol. Tapi memang di masyarakat di pelosok memang masih seperti itu atau gimana? Sekarang berkurang ya. Kalau kita tahun 90-an 97 sampai mungkin di tahun 2004-2005 sudah mulai berkurang. Ya mudah-mudahan karena ekonomi kita lebih baik. Saya khawatir begitu ya, begitu kita kliniknya bertambah berkembang, kemudian pasien-pasien kita lama yang mereka itu dulu suka bayar pakai sayur tidak punya uang, jangan-jangan jadi sungkan. Jadi mereka berobatnya misalnya ada mantri ya di daerah atau dokter-dokter yang ada di daerah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi kalau sekarang sih lebih baik ya karena ada BPJS ya, walaupun dengan berbagai macam kekurangan dari BPJS sendiri, tapi itu cukup banyak membantu masyarakat kecil ya. Bu, selain tadi momen-momen lucu lah misalkan dalam perjalanan Ibu sebagai dokter, apa sih momen yang paling menyayat hati gitu ketika misalkan Ibu bersentuhan dengan pasien? Ada nggak Bu kira-kira? Ya hampir tiap hari lah. Kita itu bahkan sering dulu itu pasien datang misalnya dengan gizi buruk. Ya walaupun kita tanya kadang-kadang biaya untuk makan anak itu tidak bisa beli susu, tidak bisa beli telur, tapi bapaknya merokok misalnya. Dengan biaya sekian. Kemudian kita tanya juga penghasilannya berapa, gitu. Yang dibawa ke rumah berapa, untuk anak istri berapa, begitu ya. Bahkan waktu itu sering gitu ya zaman waktu itu saya masih praktek dengan harga 25.000 itu dengan obat ya. Periksa 25.000, 30.000, tapi ojeknya mahal karena mereka itu jauh jaraknya. Kadang-kadang dari gunung gitu ya, daerah Pasirwangi, daerah Sukaresmi dari gunung, dan waktu itu jalan kan masih pada jelek-jelek ya. Mereka bayar ojeknya kadang 70.000, ada yang 100.000. Saya bilang punya ongkos gak? Gaduh udah gitu ya. Ya syukurlah kalau gitu. Tapi cenah abdi teh ngical nu aya di bumi. Ya kadang-kadang jual lemari, kadang jual perkakas rumah gitu ya untuk bisa berobat. Akhirnya ya sering kita gratiskan, bahkan kita kembalikan gitu ya. Bukan hanya dikembalikan uangnya, tapi kita kasih ongkos juga. Tapi kan ketika bersinggungan dengan momen-momen seperti itu, artinya even sekarang gitu Bu, ketika Ibu dalam posisi yang sekarang, ketika ada yang datang ke klinik Ibu misalkan, kemudian dia tidak punya uang, kemudian Ibu menggratiskan, Ibu kan tidak ditanggung oleh pemerintah. Betul. Gimana Bu? Allah yang akan mengganti. Insya Allah. Luar biasa. Insya Allah luar biasa yang lebih baik ya. Insya Allah. Amin Bu. Yang jelas niatnya baik gitu kan Bu. Ganti juga kan baik insya Allah. Walaupun ya kadang-kadang ada yang memanfaatkan situasi ya, tapi selebihnya sih enggak. Bu, kita geser dulu pembahasannya karena apa ya, politik. Kalau bahasa politik berat agak. Nah, tadi kalau misalkan berbicara dengar cerita Ibu, kayaknya Ibu cukup meromantisasi politik di Garut nih. Meromantisasi di politik di Garut. Kemudian saya pengen tanya tuh, kenapa Ibu banting setir istilahnya dari tadinya dari dunia dokteran, dunia kesehatan, masuk ke politik gitu kan? Karena memang sekarang itu telah disebar luas di Kabupaten Garut khususnya, Ibu ini maju sebagai caleg DPR RI gitu Bu. Karena memang sedikit ya, mungkin sedikit orang yang menyangka gitu ketika Ibu terjun. Berbeda misalkan dengan Ibu Dia gitu yang memang dari awal sudah membangun karir politiknya gitu. Tiba-tiba Ibu dokter langsung ada pengumumannya. Gimana Bu? Iya, kayak dijebruskan gitu. Disuntrung gitu. Ya sebetulnya panggilan jiwa aja ya, panggilan jiwa. Dan actually saya itu tidak suka politik sebelumnya. Sebelumnya di usia-usia kalian SMA. Ketika kuliah saya tidak suka dunia politik ya, yang penuh dengan
Ya mungkin orang-orang orang-orang yang lurus-lurus aja dari kalangan profesional itu lebih melihat politik itu lebih banyak intriknya. Iya. Tapi ternyata seluruh aspek kehidupan kita itu diatur oleh yang bikin kebijakan. Betul. Iya kan? Diatur oleh yang bikin kebijakan. Saya hanya bisa mendukung ya, suami menjadi dewan tahun 2009. Pernah mencalonkan bupati juga tapi kalah ya. Waktu itu yang pertama, kemudian menjadi dewan, menjadi wakil bupati 2 periode. Saya menyaksikan bahwa dengan politik itu walaupun intriknya cukup kuat, tapi ternyata manfaatnya banyak. Kita bisa banyak melakukan banyak hal ya. Asas kemanfaatannya itu banyak. Banyak ya. Kalau misalnya kita menjadi dokter, berapa orang sih yang bisa kita bantu? Ya kan? Bisa dihitung jari lah. Seperti kasus-kasus tadi, masyarakat yang tidak mampu, kita hitung jari lah. Sehari mungkin yang kasus seperti itu 1, 2, 3 lah. Tapi ketika kita menjadi pembuat kebijakan, yang kita bisa bantu itu bisa ribuan dalam sehari. Kita bikin kebijakan, bagaimana misalnya membuat kebijakan BPJS itu dibenahi. Ya sekarang BPJS membantu, walaupun carut-marut. Saya sendiri sering menjadi korban begitu ya, dengan kebijakan-kebijakan BPJS. Karena saya paskes 1, dengan klaim yang sangat sedikit, saya harus melayani dengan banyak fasilitas yang harus saya berikan kepada masyarakat. Tapi kan cukup banyak membantu masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya menjadi dokter ya kita bisa bantu, tapi bisa dihitung jari. Tapi ketika kita menjadi pembuat kebijakan, lebih banyak orang yang kita bantu. Jadi saya menyaksikan mungkin dari kiprah suami ketika di politik. Saya asalnya nge-backing aja di belakang begitu ya, nge-backing. Tapi saya menyaksikan bagaimana luar biasanya begitu ya. Rutilahu. Kalau kita dari uang zakat kita misalnya, saya pernah beberapa kali ya rutilahu yang kita ini mungkin dalam 1 tahun cuma 1 misalnya, tapi ketika membuat sebagai pembuat kebijakan, sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, atau sebagai legislatif itu bisa ribuan rutilahu yang kita buat dalam lebar ruang manfaatnya lebih banyak manfaatnya. Kalau dari zakat kita pribadi kan bisa dihitung jari kan, gitu. Jadi ketika kita terjun di politik, oh ternyata lebih banyak kemanfaatan. Dan saya selama 10 tahun ini nggak mau offset, jadi saya nggak ikut ke ruang-ruang kedinasan ya, ke ruang-ruang itu saya nggak ikut, itu urusan suami dan saya lebih banyak dengan masyarakat. Lebih banyak dengan masyarakat, saya membina PKK, Posyandu, saya lebih banyak di desa begitu ya, lebih banyak di RW untuk melihat Posyandu dan melihat masyarakat sekitar bagaimana yang sudah diberikan oleh pemerintah, apa yang sudah digerakkan oleh kader-kader kita, kader Posyandu dan PKK yang sudah ada di masyarakat. Ini relate, Kim, dimana tadi dijelaskan oleh Ibu, waktu di dunia kesehatan juga Ibu dalam tanda kutip secara tidak langsung membuat orang gitu kan, jiwa sosialnya tinggi. Berarti relate dengan alasan barusan bahwa Ibu masuk ke dunia politik kurang lebih ingin membuka ruang manfaatnya begitu besar. Insya Allah. Ya. Walaupun jalan masuknya tadi disunturkan. Nah itu Bu, karena mengenai jalan masuk itu gimana Bu? Perlu dijelaskan Bu. Karena yang awal itu yang calon DPR pusat itu suami saya, bukan saya. Suami saya dicalonkan, karena kalau partai itu mencari calon itu kan yang peluang menangnya besar. Dan ketika itu suami saya dicalonkan di DPR pusat. Karena kita ingin menambah kursi untuk PKS. Tapi kan tentu ketika dicalonkan kan harus mundur dulu. Betul. Mundur. Mungkin di bulan Oktober atau November itu harus mundur sebagai wakil bupati, sedangkan masih ada 2-3 bulan. Betul. Dan Pak Bupati mungkin agak keberatan ini kalau ditinggalkan sendiri, karena masa-masa akhir itu kita ya harus betul-betul membereskan itu sampai tuntas. Dan janji kita kepada masyarakat beres walaupun tinggal sedikit lagi. Akhirnya ya suami saya tidak bisa mencalonkan diri dan dia minta saya untuk maju. Awalnya sih berantem dulu. Saya nggak suka. Ya saya nggak suka intrik. Ya, saya berangkat dari profesi. Ya berantem dulu lah. Kayaknya ini Pak Wabub menjelaskannya dengan selogis mungkin ya Bu. Nah begitu ya. Dan mungkin Ibu dia tersadar, menginginkan dia berbicara dengan saya bagaimana kondisi di Garut. Banyak yang harus dibantu. Dan yang dibantu ini tidak cukup dengan pemerintah daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, atau legislatif tingkat daerah dan provinsi. Kita butuh support juga dari legislatif di tingkat pusat.
Ya, sudah lobby-lobby rada lama lah. Akhirnya luluh juga lah ternyata. Ya, Bu. Oke. Tapi Bu sedikit Bu, mau tidak mau Ibu branding Bapak Wakil Bupati sebagai suami Ibu melekat kan Ibu. Nah, bagi Ibu sendiri itu menjadi pressure atau memang privilege tersendiri nih Bu? Disebut privilege mungkin ya, karena ketika popularitas Wakil Bupati ya, saya ketarik ya. Kayak misalnya ketika mengenalkan diri, saya Dokter Hani, mungkin yang kenal pasien-pasien saya. Tapi ketika saya datang ke tempat lain, bersama istrinya Pak Wakil baru mereka kenal. Mungkin itu privilege di situ ya. Jadi mendongkrak popularitas gitu. Tapi memang saya memaknai seperti ini Bu. Ketika memang Ibu tidak berniat mencalonkan sejak awal, artinya kan setiap langkah-langkah yang Ibu lakukan dulu, misalkan menjadi mendampingi PKK gitu kan, dan lain-lain gitu. Itu sepertinya akan berbuah manis di momen ini ketika Ibu sudah ada mencalonkan diri. Karena kan awalnya Ibu hanya pure saja niatnya untuk beribadah gitu. Gimana? Karena saya sering mengartikan begini, kalau saya hanya bergerak di PKK, saya berjuang dengan bambu runcing. Karena PKK itu relawan. Bu. Tidak digaji, ya. Kemudian juga anggarannya minim. Ketika kita pembinaan ke daerah itu murni saja pembinaan. Jadi membina bagaimana misalnya masalah kesehatan, masalah stunting, saya luruskan, gitu ya, pengertian stunting seperti apa, bagaimana cara mencari anak yang stunting, setelah ketemu terus diapain, begitu aja. Sedangkan di desa itu ya, di daerah, ketika kita datang, Bu Wakil, iya pipanisasi, datang kagungan saya di dia. Segala rupiah gitu. Segala rupiah diasongkan. Saya berjuang dengan bambu runcing, padahal tugas saya adalah pembinaan. Tapi ketika itu masyarakat itu banyak yang mengeluh, Bu Wakil tinggali itu yatim paling itu. Rumah tidak layak huni sebelah sana. Saya tidak punya anggaran, saya tidak punya program yang diberikan oleh kewenangan oleh dalam undang-undang tidak ada. Kekuatannya terbatas kalau seperti itu terbatas. Wakil kepala daerah saja sangat terbatas, apalagi saya sebagai istri. Artinya ibu ketika di PKK itu sama ketika kita mahasiswa sedang KKN Bu. Pure datang ke daerah gitu kan. Kan setiap mahasiswa punya background keilmuan masing-masing. Tapi kan masyarakat menganggapnya kita semua bisa, superhero, semua bisa. Jangan omekin TV, jangan. Gitu kan Bu. Betul, seperti itu. Kalau secara keahlian, secara ilmu kita sudah punya, tapi kan daya dukungnya nggak ada gitu ya. Kita tidak diberi anggaran, kita tidak diberi program, tapi masyarakat memintanya ke kita. Sebelum berbicara terkait politik lagi Bu, karena tadi sudah disebutkan oleh Hakim bahwasanya nama istri Pak Wakil Bupati itu sangat melekat. Sekarang tuh sering bertebaran Bu, apalagi di era digital, kemudian di seangkatan saya lah, era zilenial ya Bu, zilenial. Laki-laki sukses itu support sistemnya salah satunya dari wanita. Gimana Bu tanggapannya? Ya jelas lah, karena yang melahirkan dia ibunya. Iya, sepakat sih. Kalau misalnya tidak dilahirkan oleh ibunya, nggak ada perempuan ya dia nggak akan ada. Tapi kan ada anekdot juga Bu. Kalau di belakang laki-laki sukses ada seorang perempuan yang hebat. Berarti kalau di belakangnya banyak makin hebat juga Bu. Oh gitu ya. Aduh. Bisa. Kalau kerjasamanya baik. Ini kalau kerjasamanya tidak baik, di sini ditolak, di sana ditolak. Aduh, asas kolaboratif ya Bu. Nah ini nih Bu. Kan jadi sekarang harus jelas ya, dulu. Sekarang tuh pembahasan terkait dengan kesetaraan gender itu telah masuk ke ranah politik juga ya Bu. Sampai yang saya tahu itu ada 30% dari calon partai itu harus dari perempuan. Nah, tanggapannya seperti apa Bu? Bagaimana kesempatan perempuan ini di kancah politik? Ya, 30% itu jangan sampai 30% dalam bentuk angka untuk memenuhi persyaratan. Kuotanya ya. Jadi banyak ya perempuan itu diajak supaya memenuhi kuota 30%, tapi ketika sudah dicalonkan kelemahannya banyak kan. Apalagi kos politik di kita itu besar.
ya. Sedangkan perempuan yang dia itu punya penghasilan sendiri, ya, punya usaha sendiri itu kecil, sedikit sekali. Jadi kebanyakan ya akhirnya kan dia harus di backing oleh suaminya, dan itu sering menjadi masalah, ya. Jadi jangan hanya sebagai angka saja. Jadi memang 30% itu harus real nanti yang jadi itu perempuan. Tapi ketika sudah jadi, seringkali juga bersinergi atau berdampak tidak terhadap kinerja di parlemen. Ya, jangan sampai ketika sudah ada di parlemen 30% sudah ada perempuan, tapi ternyata tidak memahami permasalahan. Betul, Bu. Jadi memang harus disiapkan dulu caleg-caleg perempuan yang mau maju di parlemen, siapin dulu kapasitasnya, berarti ya, kapasitasnya oleh partai itu siapin dulu. Nah ini Bu, peluang perempuan di kancah politik itu seperti apa, Bu? Notabene kan kalau misalkan lihat tadi persyaratannya 70% loh laki-laki. Ini perempuan 30%. Terlepas dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat buat memilih gitu. Gimana Bu tanggapannya? Peluangnya atau dampaknya? Peluang dan dampak tentunya. Peluangnya besar ketika perempuan itu memiliki basis massa yang kuat. Oke. Ya. Kalau misalnya dia sebelumnya memang sudah berinteraksi dengan masyarakat, dia punya investasi sosial sebelumnya, setuju. Mudah aja sih. Peluangnya besar. Ya, jadi oke-oke aja sih, ya. Kalau dampaknya di parlemen itu banyak hal, ya, terkait dengan kebijakan yang memang lebih dipahami oleh perempuan. Contohnya misalnya tentang kesehatan ibu dan anak. Saya yakin perempuan itu lebih paham tentang kesehatan ibu dan anak, tentang pendidikan, ya, pendidikan anak, pendidikan karakter anak. Walaupun itu tugas laki-laki, tapi secara teknis perempuan itu lebih paham tentang pendidikan karakter, ya. Atau misalnya tentang bencana alam, ya. Tentang bencana alam ada hal-hal yang terkait perempuan yang kadang-kadang lupa. Betul. Contohnya trauma healing, ya. Atau misalnya ada ibu hamil melahirkan, ibu menstruasi, ya. Itu kan butuh disentuh juga, ya, ketika misalnya ada bencana alam kemudian dievakuasi ke tempat pengungsian. Kadang-kadang luput ya Bu itu dari perhatian. Ya. Misalnya untuk menyediakan pembalut saja atau menyediakan pampers untuk anak-anak gitu, ya. Itu kadang-kadang lupa. Ya. Tapi menarik tuh Bu, soal perwakilan wanita di pesta demokrasi gitu. Ngomong-ngomong soal itu, PKS sendiri gimana sih Bu menyiapkannya? Karena memang kalau dilihat-lihat kader perempuan PKS ini bukan kaleng-kaleng, Bos. Banyak juga yang bergelar dokter selain Ibu kan di Garut. Gimana Bu menyiapkannya? Jadi kita memang ya itu yang merekrut dan menyiapkan itu tentu saja pengurus, ya. Pengurus DPD, ya. Ada bagian pemenangan pemilu. Kalau secara mekanisme mereka punya mekanisme sendiri. Nah, kalau ketika kita sudah direkrut, ya kita silaturahim, ya, dengan sesama caleg perempuan, sharing lah gitu, ya. Sistem pengkaderannya sama Bu kalau perempuan yang laki-laki? Sama. Kapasitasnya juga digembleng secara sama aja? Ya, sebetulnya sama, ya. Walaupun ada kader-kader yang baru, ya, tapi ada perhatian khusus, ya. Perhatian khusus untuk. Saya sepakat sekali Ibu, tadi Ibu menyebutkan bahwa perempuan hadir untuk pencalonan itu tidak hanya sebatas syarat administrasi, karena 30% itu bahkan sangat akan menentukan gitu kan, isu-isu terkait perempuan soalnya. Nah, berarti maksud dari kesetaraan buat pencalonan ini yang 30% perempuan itu berarti maksudnya untuk memahami isu perempuanan gitu. Isu perempuan dan anak, ya, isu perempuan dan anak. Oke. Dan harus dipenuhi sih menurut saya. Iya. Harus terpenuhi. Harus jadilah. Siapa Bu? Nah, Bu, melenggangnya Ibu menjadi calon anggota DPR RI, kemudian menguatkan sinyal Bapak itu akan melanjutkan karir di Garut nih Bu. Karena kan tadi Ibu singgung katanya Bapak yang rencananya akan dibawa ke pusat, cuman memang Bapak ingin menyelesaikan tugasnya dulu di periode ini gitu. Karena Bapak 2 periode ini posisinya wakil bupati, artinya bisa dong mencalonkan diri menjadi bupati. Gimana sih Bu, Ibu menanggapi isu itu?
Ya takdir ya. Dan beberapa kali survei masyarakat itu menginginkan Bapak itu tidak menjadi DPR RI ya. Siap. Tapi di eksekutif. Iya, menginginkannya menjadi bupati. Beberapa kali survei. By data ya Bu? Ya, dari data. Dari data. 3 lembaga survei kita coba, ternyata tidak ada yang menginginkan Bapak jadi anggota parlemen. Jadi kebanyakan masyarakat itu menginginkan Bapak menjadi bupati. Tapi sebagai seorang istri gimana Bu tanggapannya? Ya kalau mengizinkan atau tidak gitu. Yang notabene ini kan berbarengan kan? Iya. Artinya kan sorry Bu, ketika Ibu memenangkan pemilu dan Bapak memenangkan pilkada Garut, otomatis kan Ibu akan di Jakarta dan Bapak di Garut. Gimana Bu? Ada jarak di sana Bu. Ya sebetulnya begitu ya. Kemarin juga saya sudah komunikasi dengan beberapa anggota DPR RI yang sudah jadi. Sebetulnya pola kerjanya seperti apa? Ya. Ternyata pola kerjanya itu DPR RI itu lebih banyak di dapil. Oh, di daerah. Iya, bersama-sama dengan masyarakat. Ya, mencari permasalahan, aspirasi. Jadi di Jakarta itu untuk masa-masa sidang tertentu. Artinya adalah bahwa kalaulah takdirnya Bapak didorong terus oleh masyarakat kemudian menjadi bupati, saya jadi berbesar hati. Mungkin saya menjadi tadi ketua TPPKK nggak dengan membunuh kucing lagi dong. Iya. Minimal saya punya pistol. Iya betul Bu. Saya punya amunisi ya, untuk membangun lebih banyak lagi. Lebih tajam ya Bu. Iya. Jadi kalau tadi misalnya ada yang minta pipanisasi, minta ini, artinya saya punya amunisi dong. Betul, daya bangunnya lebih tajam. Ibu menjadi penyeimbang Bapak gitu kan. Insyaallah. Membangun dari sudut pandang yang berbeda gitu kan. Iya, betul. Jadi cita-citanya seperti itu, mudah-mudahan. Terbiasa ini. Luar biasa Bu. Jadi Ibu tuh mencalonkan diri di dapil Jabar 11. Nah, sedikit Bu, mungkin karena audiens dari Garut Update itu kebanyakan pemula muda. Penjelasan soal dapil itu seperti apa sih Bu? Kalau untuk pusat ya. Kalau untuk pusat ini Garut digabung dengan Tasik jadi Jabar 11. Jabar 11. Kabupaten Garut, Kota Tasik, Kabupaten Tasik. Kalau untuk provinsi, dapilnya terpisah dengan Tasik. Jadi namanya dapil provinsi 10 ya? Ya, 10. Jadi Garut saja. Tapi kalau untuk pusat, kita bergabung dengan Tasik. Namanya dapil 11 gitu? Jabar 11. Oh, Jabar 11. Jabar 11. Jabar 11 itu artinya daerah pemilihan 11. 11 Jabar 11 untuk Garut, Kabupaten Tasik, dan Kota Tasik. Itu ada sekitar 11 nanti yang terpilih untuk duduk di parlemen, di DPR RI. Ibu akan bersaing dengan berapa orang, Bu? Kira-kira? Ya, sekarang itu partai ada berapa ya? Ternyata 18 mungkin? Ya. Mungkin satu partai dari 18 itu ada sekitar 9 ya. Mungkin ada 100 lebih ya yang bersaing untuk di Jabar 11. Dan nanti yang akan jadi itu insya Allah 11 orang. 11 orang berarti ya Bu? Dari 100-an orang itu yang diambil? Ya. Optimis Bu? Insya Allah. Mantap. Luar biasa Bu. Dari PKS gitu ya? PKS. Selain tentunya karena Bapak sebagai kader PKS gitu, apa sih Bu yang bikin Ibu mantap gitu di PKS? Karena kan banyak juga misalkan seperti Ibu Bupati dan Bapak Bupati, Bapak Gerindra, Ibu Nasdem gitu. Kalau Ibu seperti apa Bu? Kalau PKS itu kan dulu itu partai anak muda, yang anak muda Ya, sekarang udah betul, pada jadi tua betul. ya. Makanya di remake itu Bu logonya. Iya. Karena kita juga ada PKS muda, jadi ada generasi anak-anak muda juga ikut. Ya. Nah, mungkin berbedanya tadi dengan kasus yang lain ya. PKS itu berasal dari aktivis kampus dulunya. Ya, aktivis kampus, termasuk juga ketika kita dari mulai masih pelajar, saya masih gadis, kita aktif di kampus dan dipertemukan, menikah juga kita digembleng dan akhirnya menjadi partai. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kira-kira kita tidak mungkin kan meninggalkan ya lembaga yang sudah membesarkan kita ya. Walaupun dalam tanda kutip ya tidak semua orang menjadi pejabat di situ ya. Tapi kan kita memiliki saudara, ya memiliki komunitas itu jauh lebih
berharga ya dibandingkan dari materi. Artinya ibu ini kader ideologis dari PKS itu sendiri? Disebutkan, ya mungkin seperti itu. Dari kampus lo tadi bicara dari ya, Bu? kampus, aktivis kampus. Tumbuh kembang bersama PKS ya, Bu? Nah, gitu. Artinya memang kalau misalkan ada kampus di dalamnya yang diusung PKS juga, kalangan intelek juga sebetulnya Bu, mayoritas. Kebanyakan mayoritas kalangan inteleknya. Nah, gini, Ada dari kalangan pesantren, ada dari sekolah, ada. Ada hal yang memang perlu diedukasi, Bu, untuk terkait isu anak muda ini, Bu. Karena memang kita ketahui bahwasanya pemilihan ini banyak kan sekarang pemilih pemula dan pemilih anak muda, ya gitu kan. Nah, menanggapi isu anak muda tersebut gimana, Ibu? Untuk anak muda ya, anak muda ini kan saya melihatnya, saya ke belakang ya, ketika saya masih menjadi anak muda. Sekarang juga sebenarnya masih muda sih. Jiwa tapi muda, anak-anak. Jiwa muda ya, Bu. Anak-anak lagi muda aja. Ya. Ketika kita usia belasan, ya mungkin 20, terkadang kita tidak menyukai, ya, tidak menyukai politik itu dari sisi tadi ya, ya. Hanya ada satu hal yang harus kita ingat adalah yang pertama tadi, dengan politik kita bisa memberikan maslahat lebih banyak. Dan yang kedua, dikatakan bahwa negara ini bisa rusak bukan karena hadirnya orang-orang yang tidak peduli. Tapi negara ini bisa rusak karena orang-orang baik tidak peduli terhadap politik. Jadi apatis. Apatis, golput. Ya. Akhirnya ketika orang-orang baik tidak memilih, otomatis yang terpilih itu adalah perwakilan dari orang-orang yang betul. Ya, dalam tanda kutip begitu, ya. dalam tanda kutip, begitu ya. Jadi kita menginginkan lebih banyak perwakilan dari orang-orang baik. Ya. Berarti orang-orang baik harus milih dong. Gitu. Orang-orang baik, apalagi kaum intelektual, ya, mahasiswa, pelajar, ya, kemudian para profesional itu harus ikut serta dalam dunia politik, ya. Minimal sekarang milih dulu. Mungkin 5 tahun ke depan kalian yang jadi pemimpinnya. Kalian yang jadi bupati, wakil bupati, yang anggota dewan bisa jadi gubernur gitu ya. Karena 5 tahun 10 tahun lagi kan bukan generasi kita, tapi generasinya generasi kalian. Kalau semuanya apatis, kira-kira siapa nanti yang akan maju, kan kebayang ya. Karena memang ada anggapan gini, Bu, ketika misalkan di kalangan muda itu ya, ketika misalkan kita menyukai satu tokoh, kemudian tokoh itu menjadi kader politik lah. Rata-rata anak muda itu menyayangkan, udah nggak asik lagi lah, apalah gitu. Gimana Bu Ibu memandang? Ya itu yang butuh dipahamkan kepada anak muda ya. Jadi politik itu tidak selamanya kotor, ya. Politik itu tidak selamanya melakukan hal-hal yang jahat, begitu ya. Kalau misalnya, karena negara itu, pemimpin itu harus selalu ada di dunia ini. Dari awal juga ketika zaman Nabi Adam, pemimpinnya kan ada, gitu ya. Apalagi ketika masyarakat sudah bertambah banyak, manusia sudah bertambah banyak, kita berjalan saja, kita bepergian, 2 orang saja itu harus ada pemimpinnya kan. Itu 2 orang aja harus sudah ada pemimpinnya. Apalagi masyarakat kita yang banyak. Kalau misalnya tidak ada pemimpin, siapa yang bisa mengarahkan? Ya, arah pembangunan ini, masyarakat mau dibiarkan aja gitu ya. Sekarang masalah KTP, masalah BPJS, rumah sakit, sekolah, semuanya diatur oleh pemimpin. Betul. Gitu. Oleh pemerintahan. Pesan, Bu, buat anak muda gimana nih menghadapi pemilu 2024 yang memang perlu disiapkan, Ibu. Betul-betul perlu disiapkan. Emang nggak, Ibu? Ya. Untuk anak muda, pemilu 2024 ini harus kita jadikan momentum. Momentum Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia ini bisa lebih baik. Ya. Bisa lebih baik. Dari berbagai aspek ya. Dari aspek agama, dari aspek sosial budaya, aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, itu harus lebih baik. Kalau kita ingin aspek-aspek ini lebih baik, berarti kita harus memilih wakil kita yang paling mendekati visi kita tadi. Ya, kalau yang sempurna nggak mungkin, nggak ada lah, nggak ada. Jadi kalau kita memilih itu yang paling mendekati, manusia sempurna itu tidak ada, paling mendekati visi kita. Ya, dan kalau sudah dipilih, dikawal. Ya. Ya.
kalau masyarakat kita itu kadang-kadang begini, udah milih lupa lagi dia milih siapa, kemudian yang menang siapa juga nggak tahu. Protes Protes gitu ya. Siap. Nah, wakil ibu siapa? Nggak tahu. Siap. Waktu kemarin milih siapa? Nggak tahu juga. Siap. Hilap gitu ya. Seperti itu. Jadi kita ketika sudah memilih, pastikan yang kita pilih itu jadi nggak. Kalau tidak jadi berarti wakil kita siapa? Misalnya kita berada di Jabar 11, yang kita pilih ternyata nggak jadi nih. Berarti penggantinya wakil kita itu siapa? Itu yang harus kita kawal. Siap Ibu, mantap. Dari PKS, Dapil Jabar 11, nomor 3. Oke Bu, terakhir sebelum kita closing Bu, sama dengan Elvan, cuman agak sedikit berbeda. Tips menjadi anak muda ala Ibu, silakan Bu, gimana Bu? Tips menjadi anak muda zaman saya atau zaman sekarang? Zaman sekarang ala Ibu tapi. Oh, ala saya. Kira-kira sayanya jadi anak muda begitu ya? Tips untuk anak muda ya, saya juga punya anak yang zilenial itu 5 anak saya. Anak muda itu yang pertama harus mendekatkan diri kepada pemilik jiwa raga kita, pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenali diri kita, kenali siapa pencipta kita. Yang kedua, yang penting itu memiliki kemahiran. Ya, bukan hanya kecerdasan, tapi kemahiran. Banyak di antara kita yang cerdas tapi tidak memiliki keahlian apapun. Yang penting itu adalah keahlian. Kadang-kadang kita tidak merasa cerdas, tapi kita punya satu keahlian, soft skill yang baik, ya, sehingga dilatih begitu, itu yang menjadikan kita itu bisa mandiri dan bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang ketiga tentu saja attitude. Ya, harus memiliki attitude, pendidikan karakter yang baik. Kita bisa gagal ketika kita cerdas, memiliki keahlian, tapi kita tidak memiliki attitude. Jadi attitude ini sangat penting ya untuk menjadikan kita itu sukses ya, sukses dunia akhir. Kenali, dekati sang pemilik, kemudian memiliki keahlian, dan yang paling penting attitude. Itu dia tips menjadi anak muda yang baik dari Ibu Dokter Hani Pujiati. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Untuk Sobat GU semuanya, kita tentunya akan kembali lagi dengan narasumber-narasumber yang istimewa. Terima kasih.